Halo semua, Em, kembali lagi bersama saya Victor sang pejuang bipolar. Apa kabar kalian? Saya harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat, dan diberkati sama Tuhan. Sebenarnya saya udah lama mau bikin video ini, bukan lama sih, cuman kebetulan ada request dari DM Instagram yang mana beliau tuh pengen saya tuh upload video-video gimana saya survive, gimana saya fight dengan bipolar disorder ini. Ini videonya. Oke. Kalau mau dibilang saya berjuang iya. Sekarang pun dalam kondisi yang kalau mau dibilang kondisi saya mulai rasa kayak pengen down tapi belum maksimal. Nah, gimana saya bisa survive dengan semua itu? Yang pertama, ya udah pasti saya berdoa sama Tuhan. Saya berdoa sama Tuhan, saya minta kekuatan, saya minta untuk Tuhan mampukan saya menghadapi semuanya, karena ini tuh gak mudah. Ini tuh sulit, ini tuh berat, menguras energi, bahkan kalau mau dibilang udah di luar nalar manusia. Hal yang kita lakukan tuh kadang kita udah gak mikirin lagi dampaknya. Contohnya saya kalau serangan, ujung-ujungnya saya harus menyakiti diri sendiri, entah itu dengan menyayat-nyayat tangan ataupun leher, perut. Intinya ketika saya mengalami serangan, ujung-ujungnya tuh yang saya inginkan adalah semua selesai secara instan, dengan cara itu mengakhiri hidup. Tapi puji Tuhan sekarang saya tuh dari yang kontrol setiap 2 minggu sekarang jadi 1 bulan sekali, dan I'm proud, saya bangga karena bisa mengurangi, dan dosis obat pun ada beberapa yang udah dikurangi. Tapi bukan berarti itu udah selesai ya. Kita masih tahap yang panjang tuh, perjalanan yang panjang untuk bipolar ini sendiri. Saya hanya terus berdoa sama Tuhan itu, saya hanya minta kekuatan, saya minta untuk biar saya bisa lewati semua ini, dan saya minta untuk Tuhan hadirkan orang-orang yang mau support, orang-orang yang mau mendukung, dan orang-orang yang mau tetap bertahan. Karena people come, people go. Some people come in your life as blessing, some people come in your life as a lesson. Kadang orang itu datang sebagai pelajaran, kadang orang itu datang sebagai berkat. Nah, yang kedua, gimana sih saya bisa survive dengan keadaan bipolar ini? Kadang puji Tuhan sekarang mindset saya tuh lebih terbuka. Ketika saya mengalami sesuatu, ketika saya mengalami problem, ketika saya mengalami trigger yang benar-benar nantinya trigger ini nih yang bakalan buat saya nih menggebu-gebu lagi nih, saya tuh berusaha untuk ubah pola pikir yang positif. Saya langsung berusaha untuk coba lawan dengan cara apa? Ya tetap minta pertolongan Tuhan, tetap minta Tuhan buat kasih kekuatan. Intinya kita balik lagi, kita minta ke Tuhan. Dan sebenarnya yang bisa kontrol itu diri kita sendiri, karena kan yang punya kendali kita sendiri. Apakah kita mau mengikuti alur itu atau enggak? Lebih ke masa bodoh sih sebenarnya. Kadang kita perlu untuk tidak peduli dengan orang lain yang menurut kita tuh mereka tuh trigger ataupun sumber untuk kita tuh bisa jadi serangan lagi gitu. Nah, untuk yang ketiga tuh obat.
the most important thing dalam bipolar ini adalah obat. Kenapa saya bilang obat? Karena obat yang bisa kontrol, apalagi kan obat-obat bipolar kan obat-obat narkotik yang bisa buat kita tenang, tiba-tiba yang dari moodnya yang lagi down tiba-tiba high. Nah, sebenarnya obat ini sangat membantu juga sih, tapi kadang saya berpikir saya tidak mau get the happiness from the drugs. Saya mau tuh kebahagiaan itu tuh hadir karena memang saya bahagia dari hati. Tapi untuk saat ini saya mensyukuri itu, karena dengan obat akhirnya bisa membantu saya untuk lebih better dari bulan-bulan kemarin. Walaupun sekarang ya ada rasa sedikit down, ada rasa sedikit buat kayak aduh nih bakalan balik lagi nih. Cuman ya itu, saya pelampiasannya di media sosial. Sebenarnya media sosial itu jahat. Karena kenapa? Media sosial itu tuh kebanyakan orang yang hanya mau tahu cerita kehidupan kita, dan itu dijadikan titik kelemahan untuk serangan. Tapi saya bersyukur kalau akhirnya dengan saya bipolar, saya bisa berbagi kepada orang-orang yang mungkin saat ini dia takut buat ke psikiater, takut untuk takut untuk periksa karena takut dengan diagnosa, aduh kalau saya bipolar saya udah pasti dianggap gangguan jiwa, ya sakit jiwa kayak orang gila. Enggak, kita tuh beda dengan ODGJ. Karena kenapa? Di video-video sebelumnya saya udah bilang ODGJ itu tuh mereka tuh defisit perawatan diri, mereka udah nggak bisa kontrol pakaian, makan apa aja yang bisa dimakan pasti dimakan. Kalau kita tuh masih produktif, masih bisa kerja, masih bisa beraktivitas seperti biasa layaknya orang yang dengan tidak ada gangguan mental. Nah jadi untuk semua orang yang saat ini sedang mengalami bipolar, ansietas, adjustment disorder, ataupun depresi, saya orang yang mengalami hal yang sama, saya cuma mau bilang kita semangat untuk berjuang, facing the giant. Kita hadapi semua itu dengan kekuatan kita, tapi semuanya itu kita serahkan sama Tuhan, karena hanya Tuhan yang bisa kasih kekuatan ya untuk kita hadapi hal tersebut. Mungkin untuk saat ini aja dulu pembahasannya. Jadi ada 3 hal gimana saya survive dengan bipolar ini. Yang pertama itu saya selalu berdoa minta pertolongan sama Tuhan. Yang kedua, saya berusaha untuk kontrol diri saya sendiri. Dan yang ketiga, dengan obat-obatan. Karena memang yang ketiga ini sebenarnya yang paling penting sih obat. Tapi menurut saya tiga-tiga ini most important thing untuk kita bisa facing the giant, untuk facing the bipolar. Oke, sekian dan terima kasih. Kalau ada yang memang masih mau ingin bertanya, ingin apa, coba silakan DM, ntar saya coba jawab dengan video. Kalau ada kata-kata yang salah atau ada kata-kata yang menurut kalian nggak benar, tolong disampaikan secara langsung ataupun secara via DM. Nggak perlu hate speech atau hate comment, karena bullying itu juga bisa merusak mental orang. Terima kasih semua. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.